Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibadur Rahman dengan NIM 2024 31172 dari kelas KCPJ, dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian tiga soal utama, yaitu sistem pakar, perencanaan dengan robot dengan goal stack planning, dan yang terakhir dataset serta perhitungan mesin learning menggunakan algoritma KNN. Baik, langsung saja masuk ke soal pertama, yaitu sistem pakar. Eh, Soal pertama itu untuk meminta kita mencari seorang pakar di suatu bidang lalu merancang sistem pakar berdasarkan hasil wawancara dengannya. Pakar yang saya wawancari adalah Bapak Eko Prasetyo, seorang teknisi jaringan komputer dengan pengalaman 8 tahun di Prima Komputer Purworejo, dengan keahlian khusus di instalasi LAN atau Local Area Network dan WLAN atau Wireless Local Area Network, dan troubleshooting server mikrotik. Kasus yang saya angkat adalah gangguan koneksi intermiten pada jaringan kantor. Jadi ada beberapa klien yang tidak bisa terhubung ke internet, sementara klien lain normal. Dan hasil wawancara, saya menyusun daftar pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 4 topik, yaitu identifikasi awal, troubleshooting mikrotik, infrastruktur LAN dan WLAN, dan pencegahan. Kemudian dari hasil wawancara tersebut, saya rangkum menjadi 11 aturan pengetahuan pakar dalam format if then. Misalnya aturan pertama, jika klien tidak mendapatkan IP address, maka periksa di HCP pool dan list timnya di mikrotik. Atau aturan ke-8, jika sinyal WiFi lemah karena interferensi channel, maka pindah ke channel yang kosong atau migrasi ke frekuensi 5 GHz. Untuk bangun sistem pakarnya, saya memilih metode rule based reasoning karena pengetahuan dari wawancara sudah secara alami berbentuk aturan kondisi tindakan yang jelas. Sistem ini menggunakan mekanisme forward chaining, artinya penalaran dimulai dari fakta atau gejala yang teramati, lalu bergerak maju mencocokkan dengan aturan di basis pengetahuan sampai ditemukan diagnosis dan rekomendasi tindakan. Kemudian saya juga mensimulasikan cara kerjanya dengan sebuah studi kasus. Ada 3 gejala yang dilaporkan sekaligus. Lalu sistem mencocokkan masing-masing gejala dengan aturan yang sesuai, menjalankan aturan tersebut dan menghasilkan fakta baru sampai akhirnya diperoleh diagnosis akhir berupa 3 penyebab dan rekomendasi penggunaannya. Kemudian untuk bagian kedua, yaitu goal stack planning, yaitu tentang perencanaan langkah robot untuk memindahkan balok dan menggunakan metode goal stack planning. Yang pertama, saya memberi nama 4 balok tersebut, yaitu A, B, C, dan D, dan kondisi awalnya keempat balok ini berada terpisah di antara meja, di atas meja. Kondisi akhir adalah menentukan untuk menyusun keempat balok tersebut menjadi satu tumpukan dengan balok A di paling bawah, lalu B, kemudian C, dan paling atas adalah D. Untuk menyelesaikannya, saya menggunakan 4 operator standar lengan robot, yaitu pick up untuk mengambil balok dari meja, put down untuk meletakkan balok ke meja, stack untuk menumpuk bola di atas balok, dan unstack untuk mengambil balok dari atas tumpukan. Dengan goal stack planning ini, tujuan gabungan dipecahkan menjadi 3 subtujuan, yaitu balok B di atas balok A, balok C di atas B, dan balok D di atas C. Saya menyelesaikannya berurutan dari bawah ke atas supaya tidak ada aksi yang perlu diulang. Setiap subtujuan diselesaikan dengan cara yang sama. Robot mengambil balok yang dibutuhkan lebih dulu karena harus memegang balok itu sebelum bisa menumpuknya. Baru kemudian menumpuknya di posisi yang benar. Dan hasil akhirnya adalah rencana 6 langkah, yaitu pick up B, stack B ke A, pick up C, stack C ke B, pick up D, dan terakhir stack C ke D, dan terakhir stack D ke C. Saya juga menyertakan tabel yang menunjukkan kondisi dunia balok setelah setiap langkah dijalankan untuk membuktikan bahwa rencana ini benar-benar mencapai kondisi air yang diinginkan. Kemudian untuk soal ketiga itu dataset dan perhitungan machine learning. Untuk dataset yang saya gunakan itu adalah IRIS dataset dari UCI Machine Learning Repository,
yaitu data pengukuran bunga iris dari tiap spesies yang berbeda, yaitu Hetosa, versicolor, dan virginica. Saya mengambil 30 data sebagai sampel, 10 data untuk masing-masing spesies. Kasus yang saya angkat adalah klasifikasi. Ada sebuah kebun raya yang menerima sampel bunga baru tanpa label spesies dan perlu diklasifikasikan berdasarkan 4 ukuran fisiknya, yaitu panjang dan lebar sepal serta panjang dan lebar petal. Karena itu kasus klasifikasi dengan data latih yang labelnya sudah diketahui, saya menggunakan algoritma K-Nearest-Neighbor atau KNN. Untuk cara kerjanya, itu saya menghitung jarak Euclidean dari data baru ke seluruh 30 data latih. Sebagai contoh, untuk data nomor 11, jaraknya saya hitung dari akar kuadrat penjumlahan selisih kuadrat setiap atribut. Dan hasilnya kira-kira 0,316. Ini yang paling dekat dari semua data. Kemudian setelah semua jarak dihitung dan diurutkan, saya mengambil 5 tetangga terdekat atau K sama dengan 5. Dari 5 tetangga ini, 4 diantaranya berspesies versicolor dan 1 virginica. Karena versicolor memang menang suara mayoritas dan data baru tersebut saya klasifikasikan sebagai iris versicolor. Saya juga mengecek dengan K sama dengan 3 dan 7 dan hasilnya tetap konsisten. Menunjukkan klasifikasi ini cukup stabil. Jadi itu untuk penjelasan dari soal nomor 1 sampai nomor 3 pada UAS kali ini. UAS kecerdasan buatan, mulai dari sistem pakar, perencanaan dengan robot dengan goal stack dan klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Ini untuk hasil dari algoritma KNN-nya. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.